Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar kalian semuanya, kawan-kawan baik saya? Saya harapkan kalian tetap sehat terus. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang masuknya orang-orang dari Eropa ke wilayah Nusantara. Sebenarnya bukan ke wilayah Nusantara, tapi melakukan penjelajahan. Apa saja yang faktor yang melatar belakanginya. Tapi sebelum lanjut, tolong subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain. Kita bahas yang pertama. Orang-orang dari Eropa pada masa itu biasa berdagang di Konstantinopel. Itu merupakan kota pelabuhan dagang yang paling besar di kawasan Laut Tengah. Mereka mendapatkan barang rempah-rempah di sana. Tetapi pada saat Turki Utsmani menguasai Konstantinopel pada tahun 1453, maka orang-orang Eropa ini mereka tidak bisa lagi membeli barang di sana. Karena mereka tidak bisa membeli barang, kemudian rempah-rempahnya menjadi sangat terbatas, otomatis harga rempah-rempah menjadi sangat mahal. Apa sih pentingnya rempah-rempah ini bagi orang di Eropa? Pentingnya adalah sebagai bahan makanan, bumbu makanan, dan juga sebagai campuran bahan minuman. Karena mereka kan lokasinya di daerah yang lebih dingin, jadi sangat dibutuhkan. Seperti misalnya kayak lada, pala, cengkeh, itu adalah contoh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa sana. Nah, karena mereka tidak bisa membeli barang atau membeli rempah-rempah di Laut Tengah lagi, dalam hal ini Konstantinopel, maka mereka punya pemikiran, kita harus cari sendiri aja barangnya. Nah, orang di Eropa zaman dulu mengenal bahwa penghasil rempah-rempah itu ada di wilayah timur dengan nama Hindia. Hindia yang dimaksud di sini itu bukan India yang kita kenal India dengan film Bollywood yang banyak joget, itu bukan, tetapi tanah Hindia ini adalah wilayah Nusantara sekarang, terkhusus adalah wilayah Maluku. Cuma mereka nggak tahu lokasi persisnya itu di mana. Nah, sehingga mereka itu hanya mendengar bahwa wilayah Hindia ini lokasinya ada di timur Eropa. Pada saat itu juga di Eropa mulai berkembang iptek. Ilmu pengetahuan iptek itu mulai berkembang. Setelah sebelumnya mereka itu masuk di masa Dark Age atau era kegelapan. Masa di mana mereka itu secara kebudayaan, pengetahuan itu benar-benar tertinggal dengan dunia Islam. Dan salah satu dasarnya yang mempelopori perjalanan adalah bahwa bumi itu bulat menurut Aristoteles. Jadi karena bumi itu bulat, kita mau melakukan perjalanan dari arah manapun, nanti pasti akan balik ke tempat yang sama. Faktor yang lain juga ada semacam semangat reconquista. Jadi semangat pembalasan dari orang-orang Eropa atas kekalahan mereka terhadap kelompok atau dunia Islam. Jadi semangat reconquista, menguasai dunia yang baru ini. Pelopor dari perjalanan menuju dunia baru itu adalah Portugis dan juga Spanyol. Secara khusus, Portugis dan Spanyol itu memiliki 3 tujuan utama yang kita kenal dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold, mereka jelas untuk mencari kekayaan. Emas, tentu saja yang dimaksud bukan emas saja, tapi intinya kekayaan. Kekayaan di tempat-tempat yang baru. Yang kedua adalah glory, kejayaan. Karena dengan mereka mendatangi tempat yang baru, kemudian mereka menguasai tempat yang baru, secara di mata kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan mereka dalam hal ini kerajaan Portugis atau Spanyol itu akan lebih tenar, lebih powerful, lebih kuat dibandingkan kerajaan yang lain. Jadi kejayaan. Dan yang ketiga adalah
gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Ingat bahwa tadi ada semangat reconquista. Salah satu cara dengan semangat reconquista ini ya otomatis dengan mereka menyebarkan agama baru juga untuk menandingi agama Islam, itu seperti itu. Tetapi istilah gospel itu lebih tepat untuk bangsa Portugis dan Spanyol, karena untuk Inggris dan juga Belanda mereka tidak menerapkan konsep gospel di tanah jajahan mereka. Perjalanan pertama yang dilakukan oleh bangsa Portugis dilakukan oleh tokoh yang bernama Bartolomeus Dias yang dilakukan pada tahun 1488 dengan perintah atau restu dari Raja Immanuel I. Nah, perjalanan dimulai dari Eropa tentu saja, dan itu belayar ke Afrika, menyusuri pantai barat Afrika, hingga akhirnya berhenti di suatu wilayah yang kita kenal dengan nama Tanjung Harapan. Dia berhenti di tempat itu karena ada ombak besar, dan setelah dia berhenti di tempat itu, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke ke Portugis. Kemudian setelah kembali ke Portugis, dilakukanlah perjalanan yang kedua oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Dia juga mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh, rutenya itu sama dengan Bartolomeus Dias, tetapi dia tetap lanjut. Jadi setelah dari Tanjung Harapan, atas info dari bangsa Moor, dia tetap melanjutkan menyusuri pantai timur Afrika. Kemudian setelah itu dia menyeberangi Samudra Hindia hingga akhirnya sampai ke Goa dan Calicut, India. Nah, setelah sampai di Goa dan Calicut, India, dia balik lagi ke Portugis. Nah, yang namanya Raja Manuel I kan, wah ternyata kamu berhasil ya menemukan dunia baru. Maka Vasco da Gama diangkat menjadi penguasa di Goa. Dan Vasco da Gama mengira bahwa dia sudah sampai ke tanah Hindia yang dimaksud oleh orang-orang Eropa saat itu, penghasil rempah-rempah. Ternyata dia salah. Beberapa tahun kemudian mereka baru menyadari bahwa bukan India yang mereka maksud sebagai penghasil rempah-rempah. Oh iya, saya lupa. Pada saat sampai di India, bangsa di Portugis itu mereka membawa batu padrau. Jadi batu padrau itu batu yang berukir bola dunia, dan itu akan dipasang di tempat yang mereka singgahi. Tempat-tempat yang ditancapkan batu padrau itu dianggap sebagai milik dari Portugis. Itu seperti itu. Nah, saya lanjut ke tentang Vasco da Gama tadi. Setelah mereka mengetahui bahwa ternyata bukan di Goa yang merupakan penghasil rempah-rempah, tapi masih di sebelah timurnya lagi, maka dilakukanlah perjalanan yang dilakukan oleh Diego Lopes de Sequeira. Dia bergerak ke Malaka, karena saat itu Malaka juga merupakan jalur perdagangan. Tetapi oleh Sultan Mahmud Shah dari kerajaan Malaka, maka Diego Lopes ini diusir. Kembalinya Diego Lopes ke India ini membuat, istilahnya kayak apa ya, membuat marah penguasa atau gubernur Portugis di Goa saat itu, yaitu Alfonso de Albuquerque. Bacanya gitulah, saya itu paling susah bacanya itu. Intinya itu Alfonso itu, dia marah sekali karena istilahnya orang-orang yang dia kirim itu diusir oleh Malaka. Akhirnya mereka memutuskan di tahun 1511 untuk menyerang Malaka, dan mereka berhasil menguasai kerajaan Malaka. Penguasaan Malaka oleh Portugis membuat para pedagang seperti dari Cina, India, Persia itu memutuskan untuk mencari jalur lain
Karena kalau mereka tetap singgah di Selat Malaka, mereka akan terkena monopoli dagang Portugis, dan mereka nggak mau itu. Dan itu nanti akan mengakibatkan wilayah, kalau kalian masih ingat, Selat Sunda itu menjadi jalur yang sangat ramai sekali, yang pada saat itu di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Kemudian setelah Vasco da Gama, perjalanan berikutnya dilakukan oleh bangsa Spanyol. Orang pertama yang melakukan perjalanan adalah Columbus. Nah, jadi Columbus dia pada tahun 1492 dengan membawa 3 kapal, yaitu Santa Maria, Santa Nina, dan juga Santa Pinta. Itu dia tidak mengikuti jalurnya Bartolomeo Dias, tetapi dia bergerak ke timur dengan pemikiran bahwa bumi itu bulat. Jadi kalau dia bergerak ke barat, pada akhirnya dia akan sampai ke dunia baru yang terletak di timur Eropa itu nanti. Nah, dia bergerak hingga menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai di Kepulauan Bahama. Dia mengira bahwa di situ dia sudah sampai di tanah Hindia, sehingga orang-orangnya itu disebut dengan Indian. Sementara pulau yang dia datangi, daerah yang dia datangi itu diberi nama San Salvador. Kemudian dia bergerak lagi sampai ke Haiti, dan penduduknya diberi nama Hispaniola. Dan setelah itu dia balik lagi ke Spanyol untuk istilahnya melapor ke Ratu Isabella. Kemudian diikuti oleh tokoh yang bernama Magellan pada tahun 1519. Karena mereka tak mau berpikir bahwa bukan Amerika yang merupakan penghasil rempah-rempah, tetapi Magellan mengikuti jalur yang sama seperti Columbus. Jadi dia bergerak ke arah barat, menyeberangi Samudra Atlantik, kemudian menyusuri pantai timur Amerika hingga sampai di suatu selat yang sempit dan diberi nama Selat Magellan. Kemudian dia menyeberang atau melintasi samudra dan sampai di Pulau Guam. Pulau Guam di tahun 1521. Setelah itu dia sampai di Kepulauan Masava atau yang sekarang dikenal dengan Filipina. Saat ada di Filipina, terjadi bentrok antara penduduk asli dengan orang-orang Spanyol ini yang mengakibatkan Magellan ini terbunuh. Terbunuhnya Magellan membuat asistennya yang bernama Jan Sebastian Elcano mengambil alih sebagai pemimpin perjalanan, dan mereka bergerak ke arah Maluku. Pada saat sampai ke Maluku, mereka membeli banyak barang rempah-rempah begitu, membawa banyak barang rempah-rempah, dan terus bergerak ke arah barat hingga nanti sampai di Spanyol. Dan karena Magellan ini dia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat karena dia bergerak terus dari barat sampai ke Spanyol lagi, maka dia dianggap sebagai orang yang pertama kali membuktikan bahwa bumi itu bulat. Apakah sebenarnya kalau kita sebut Magellan ya wajar sih, walaupun dia meninggal di tengah perjalanan, tetapi kan ekspedisi itu dilakukan istilahnya secara cap itu atas nama Magellan. Jadi Sebastian Elcano dia hanya kayak wakilnya saja seperti itu. Itu jika dari bangsa Spanyol. Berikutnya adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda baru mulai melakukan perjalanan di tahun 1596. Kenapa selisihnya begitu jauh dengan orang Spanyol maupun Portugis yang sudah melakukan perjalanan di 100 tahun sebelumnya? Dikarenakan pada saat itu atau di abad ke-15, pada saat Portugis Spanyol melakukan perjalanan itu, Belanda masih merupakan daerah vasal bawahan dari Spanyol. Dan Belanda sendiri pada abad ke-16 atau lebih tepatnya sejak tahun 1566 melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Spanyol, juga dikenal dengan Perang 80 tahun. Otomatis
eh, ya dia dia mendapatkan rempah-rempah itu dari Lisabon, yaitu kota pelabuhan utama yang berada di, atau sekarang itu ibu kotanya Portugal, Portugis. Dia mendapatkan berbagai barang rempah-rempah di sana. Tetapi pada saat Portugis akhirnya dikuasai oleh Spanyol, maka Spanyol menghalangi orang-orang Belanda ini untuk membeli barang rempah-rempah di Lisabon. Efeknya apa? Mereka harus membeli barang, bukan membeli barang sih, mereka harus mencari sendiri di mana sih lokasi rempah-rempah itu. Mau tidak mau mereka juga terlibat di dalam usaha untuk mencari dunia yang baru itu. Pada saat mereka mencari dunia yang baru itu, tokoh yang pertama kali melakukan perjalanan itu bernama William Barron. Kalau saya salah dalam membaca nama, harap dimaklumi. Nah, William Barron ini, bahwa dia berpikir bumi itu bulat. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu orang bergerak dari utara, yaitu dari Afrika baru ke timur, ada yang bergerak dari barat, maka dia memiliki pemikiran dia bergerak ke utara, seperti itu. Nah, dia bergerak ke utara, dia melalui kutub utara, tetapi dia sendiri nggak mengenal medan, sehingga kapalnya itu terjepit es di kutub utara. Dan akhirnya dia untuk sementara berhenti di suatu pulau yang namanya Novaya Zemlya. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke Belanda, tetapi dalam perjalanan untuk kembali dia meninggal. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 1595, ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dan di tahun 1596, Cornelis de Houtman ini sampai di Kerajaan Banten. Cornelis de Houtman itu sampai ke Banten dan dia itu memiliki sikap yang kasar, sombong, dan juga berusaha untuk memaksakan kehendaknya karena dia pengen melakukan monopoli perdagangan. Efeknya apa? Rakyat Banten tidak suka dengan perilakunya, dan penguasa Banten saat itu yaitu Sultan Abdul Mufakir memutuskan untuk mengusir mereka dari tanah Banten. Masih ingat kan Sultan Abdul Mufakir yang dia diangkat jadi raja pada saat usianya masih 5 bulan. Jadi ini sebenarnya pada konteksnya Cornelis de Houtman ini itu walinya yang berbicara atas nama Sultan Abdul Mufakir. Akhirnya dilakukanlah ekspedisi yang berikutnya di tahun 1598 oleh tokoh yang bernama Van Heemskerck. Nah, saat sampai di Banten, Van Heemskerck ini, aduh bacanya gimana sih? Itulah Van Heemskerck ini dia memiliki belajar dari pengalamannya Cornelis de Houtman, maka dia bersikap lebih hati-hati, lebih bersahabat terhadap orang-orang Banten, sehingga akhirnya bisa melakukan perdagangan di sana. Bahkan dia bisa mendapatkan banyak rempah-rempah. Dia bergerak ke timur, berhenti di Tuban. Kemudian dia ke timur lagi, dia sampai ke Maluku, pusatnya rempah-rempah. Efek dari sampainya Van Heemskerck ketemu dengan Maluku ini pada saat sampai ke Belanda itu membuat akhirnya Belanda jadi semakin antusias untuk ke Nusantara karena mereka sudah menemukan dunia baru, dalam arti adalah dunia timur atau penghasil rempah-rempah ini di tangan mereka. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi bangsa lain, yaitu bangsa Inggris. Bangsa Inggris dia juga baru melakukan ekspedisi perjalanan pada abad ke-16. Gara-garanya dia melihat kok Portugis dan Spanyol berhasil ya menemukan berbagai tempat baru. Ya, jadi mereka terpicu untuk menemukan tempat yang baru juga. Orang yang pertama melakukan perjalanan itu adalah Francis Drake pada tahun 1579 yang mengikuti rutenya Magellan dan akhirnya sampai ke Ternate. Kemudian ada lagi tokoh yang namanya Thomas Cavendish yang juga mengikuti jalur yang sama dengan Francis Drake ini. Kemudian karena istilahnya banyak pedagang-pedagang dari Inggris yang mencari tempat baru dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain,
Maka pada tahun 1600, Ratu Elizabeth memberikan hak istimewa atau hak oktroi kepada kongsi atau perusahaan dagang Inggris yang bernama EIC. Kemudian di tahun 1604, Sir Henry Middleton ini juga melakukan perjalanan dan sampai ke tanah Maluku. Tetapi dia mereka mendapatkan perlawanan dari bangsa Belanda yang sudah ada di tempat itu. Dan akhirnya diputuskan di tahun 1620-an, orang-orang Inggris ini mereka meninggalkan Indonesia untuk mencari daerah baru lain. Itu seperti itu. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah jelas bagaimana kapan orang Spanyol, Portugis, Inggris maupun Belanda melakukan perjalanan dan apa motivasinya. Saya harapkan kalian tetap mengikuti video-video saya yang lain. See you.